Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Profesor Dr. Zainal Mulia, Ibu Ermis, sekali lagi kami dari Apkitara sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas telah mau menunggu bahkan sampai selesai. Luar biasa nih Bu Ermis sama Pak Zainal ya. Jadi kita sekali lagi terima kasih Bu ya, Ibu Kusuma, Pak Denny, dan Pak Wid ya, Susti yang masih aktif di sini semuanya. Terima kasih Pak Zainal, Ibu Ermis. Ya. Luar biasa ya Bu Kusuma ya. Mengingat kondisi kita bermasalah connecting ya, maka saya kira cukup saja sambutan saya ucapkan selamat ya, dan terima kasih, selamat ya, mohon maaf semua, kita billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Profesor Dr. Zainal Mulia yang telah berkenan hadir. Mohon maaf tadi kita cara gratisan Pak. Jadi tapi suatu hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan kami Pak, Bapak bisa membagi waktu untuk hadir di Halibah Apkitara ini. Itu suatu hal yang sangat memotivasi kami semua. Supaya yang sudah S2 ini jangan lupa melanjutkan ke program S3 saja. Harapan saya jangan sampai stuck di S2. Saya harapkan terutama yang Hampitara semua harus melanjutkan ke S2, S3 ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mohon doa juga Pak. Saya sedang disertasi insya Allah. Tahun ini saya usahakan selesai Pak. Saya berpartisipasi Pak juga ini. Amin. Terima kasih banyak Pak Haji ya. Ya, selamat sore seluruh Pak Haji, rekan sekalian. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Murlian sama Bu Ermis yang setia mendampingi kita. Mohon maaf Bu Ermis bergabung lagi ya. Ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dengan Pak Profesor Dr. Zainal Mulia, Bu Ermis yang telah menyempatkan hadir di acara hal ini. Saya yakin besar sekali arti dan manfaatnya dengan kehadiran Bapak Ibu berdua. Terima kasih dan kita ucapkan terima kasih.
mohon maaf tadi. Oke, lanjut Pak. Tadi habis waktu Pak. Tadi 1 menit ya. Gimana? Habis Pak. Putus, Tadi habis waktu tadi. Jatah ya? Iya, ya. Lanjut Ya. Pak, lanjut ya. Baik, ya, terima kasih. Mengingat kondisi kita bermasalah connecting ya, maka saya kira cukup saja sambutan saya. Saya ucapkan selamat ya, dan mungkin saya tidak bisa sampai selesai karena ada pekerjaan lain yang akan saya kerjakan, dan kebetulan akan meninggalkan kantor. Terima kasih, selamat ya. Mohon maaf semua. Kita billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Profesor Dr. Zainal Burlian yang telah berkenan hadir. Mohon maaf tadi kita cara gratisan Pak. Jadi tapi suatu hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan kami Pak, Bapak bisa membagi waktu untuk hadir di Halibah Fitara ini. Itu suatu hal yang sangat memotivasi kami semua. InsyaAllah ya, mudah-mudahan nanti setelah pemilihan rektor Bapak terpilih kembali jadi rektor Pak ya. Ini doa kami semua. Pesan saya ya, sehat dan ya Pak pesan ya Pak. saya supaya yang sudah S2 ini jangan lupa melanjutkan ke program S3 saja. Harapan saya jangan sampai stuck di S2. Saya harapkan terutama yang Hampitara semua harus melanjutkan ke S2, S3 ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mohon doa juga Pak. Saya sedang disertasi insya Allah. Amin, Tahun ini saya amin. usahakan selesai Pak. Saya berkat motivasi Pak Amin, Pur juga amin, ini. amin, 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 amin. Terima kasih banyak Pak Haji ya. Ya, selamat sore selalu Pak Haji. Ya, luar biasa ya. Baik rekan-rekan sekalian, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Burlian sama Bu Ermis yang setia mendampingi kita. Mohon maaf Bu Ermis bergabung lagi ya. Ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dengan Pak Profesor Dr. Zainal Burlian, Bu Ermis yang telah menyempatkan hadir di acara hal ini. Saya yakin besar sekali arti dan manfaatnya dengan kehadiran Bapak Ibu berdua. Terima kasih, dan kita ucapkan terima kasih, dan selanjutnya kita dengarkan bersama-sama tausiah halal yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Kabir Al-Mukarram Al-Haj Ustadz Arwani Rahmat Irwani. Waktunya kami persilakan seluas-luasnya. Masya Allah, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor 2 UIN Raden Patah Palembang, Bapak Dr. Zainal Burlian Al-Haj, yang kita hormati bersama Kaprodi kita Ibu Ermi Suryana, Doktor, serta sekretarisnya Pak Win Afgani, Ibu Dini, serta Pak Arpin ya. Kita hormati juga Ketua dari Hampitara dan yang saat ini sedang viral, yakni host kita ini, Pak Haji Ikrar. Beliau ini juga dalam keadaan sibuk, sama-sama sibuk semuanya. Saya diamanahkan untuk menyampaikan, katakanlah, mau'izah yang judulnya luar biasa, tapi menurut saya, apa artinya dari apa yang akan saya ungkapkan? Karena pada saat ini sebenarnya kita sedang menjalankan judul tema yang sedang kita akan bahas. Bersilaturahim, berhalal bil halal, memperkuat ukhuwah dengan adanya Bapak Rektor kita dalam hal ini
Purek 2 dengan adanya Pak Dekan kita dalam hal ini Kaprodi kita, adanya teman-teman semuanya dari seluruh pengurus serta anggota Hampitara pada saat ini, sebenarnya kita sudah menjalankan apa yang akan disampaikan. Oleh karena itu sebenarnya ini Pak Haji, tidak perlu lagi ya doi namanya tausiah. Lah sudah dijalankan. Saya sebenarnya berpikir begini, ini berbicara di virtual, katakanlah media Zoom, di kalangan para pemikir, cerdik-cerdikian, yang mempunyai pemikiran brilian. Tadi disampaikan oleh Pak Purek 3, ada banyak para pembesar, katakanlah tokoh-tokoh di Sumatera Selatan ini atau di Indonesia yang lahirnya dari rahim UIN, Raden Patah Palembang. Nah, kita perlu berbangga dan kita juga mesti tetap mempererat ukhuwah antara sesama alumni dari UIN. Bagaimana saya akan berbicara tentang suatu yang bernilai ilmiah atau agamis, sementara kita lahir dari rahimnya suatu media atau universitas yang melahirkan kita. Itu ternyata memang butuh mental yang luar biasa. UIN Raden Patah, bahkan sekretaris prodi kita bernama UIN. Mohon maaf Pak UIN. Tapi bukan pakai UIN ya kan. Nah, luar biasa. Baik. Semoga penghormatan dari Bapak Purek 2, dari Ibu Kaprodi kita, dari semua teman-teman sekalian, penghormatan Bapak Ibu kepada Hampitara, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan yang lebih luar biasa kepada Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita segera memulai tajuk besar yang diberikan kepada saya. Temanya itu saya bagi menjadi 3, Pak Ikram. Yang pertama yaitu tentang halal bil halal, yang kedua tentang ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga silaturahim. 3, walaupun semuanya itu bisa kita gabungkan dalam sekali pembahasan. Halal bil halal ini adalah bahasa Arab. Halal itu kan lawan kata dari haram. Jadi haram itu tidak boleh, halal itu boleh. Nah, halal bil halal adalah kata bahasa Arab, namun tidak dikenal di Arab. Itu hebatnya kita Indonesia ini. Jadi halal itu kan artinya boleh. Jadi kalau halal boleh, bi itu harfu jar artinya dengan, halal lagi boleh. Boleh dengan boleh. Gimana itu mau kita artikan? Dan ini adalah kosakata yang luar biasa yang dibuat para pembesar kita, bahwasanya artinya adalah saling menghalalkan segala keburukan, kejahatan, dosa yang disebabkan dari lisan, perbuatan, dan hati kita. Nah, menurut literatur yang saya baca, halal bil halal ini sebenarnya adanya di zaman presiden kita. Yang pertama, yakni Presiden Soekarno. Beliau pada suatu ketika di tahun 1948 melihat gejolak negara, pada saat itu memang perpolitikan sedang dalam keadaan menajam, katakanlah meruncing, saling memburukkan, saling ingin merebut kekuasaan. Ada inisiatif dari Bapak Presiden kita pada saat itu untuk menghimpun seluruh pembesar atau tokoh-tokoh politik pada saat itu di Istana Negara. Yang kebenaran pada saat dia mengutarakan maksud tersebut berada di bulan suci Ramadan. Dipanggillah salah seorang kiai pada saat itu yang sangat dihormati, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Abdurrahman. Nah, beliau ini adalah tokoh dari NU juga, tokoh negara lah katakanlah dari kalangan ulama. Terus dikatakan oleh Pak Presiden, kita mau menghimpun mereka semuanya di istana, bagaimana caranya untuk biar supaya kita ijaknya itu baian lagi, tidak lalu boesan, terlalu panjang. Diusulkan oleh Pak Kiai kita mengadakan silaturahim. Kata Pak Presiden, kalau silaturahim saja biasa itu,
kita cari kata-kata yang agak Indonesia sedikit, dan itu momentumnya ada di Indonesia. Maka dikatakan Pak Kiai, perbuatan saling menyalahkan, berselisih itu adalah dosa. Dosa itu adalah haram. Nah, karena dia haram, maka kita carilah cara untuk penghalalannya. Oleh karena itu kita buat momentum silaturahmi dengan tema halal bil halal. Itulah akhirnya timbullah kata-kata halal bil halal. Walaupun ada katanya di zaman Pangeran Surakarta, kalau tidak salah itu, ada namanya Sambernyawa, sudah membiasakan tradisi halal bil halal, tapi belum dinamakan dengan halal bil halal. Hanya saja masyarakat seluruhnya disuruh untuk sungkem kepada raja dan permaisuri untuk saling bermaafan. Baik, itu kalau misalnya kita berbicara tentang halal bil halal. Kita langsungkan saja tentang masalah ukhuwah. Bapak Rektor barangkali masih ada, dan juga Ibu Kaprodi serta Ketua Ampitara dan kita semuanya, tentang ukhuwah itu bisa kita sama-sama buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Di sana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatu. Sesungguhnya kita sama-sama antar kaum mukmin ini adalah bersaudara. Lalu bersaudara dengan apa? Nah ini, dalam tafsir Qurtubi bisa kita buka bersama bahwasanya anjuran untuk menjalin rasa ukhuwah antara kita itu dalam hal ad-din war rahmah wal marhamah, yakni dalam segi agama kita bersaudara, dan juga dalam hal menjaga kehormatan saudara-saudara kita bersaudara. Ayat tadi dimulai dengan kata-kata innama. Dalam ilmu, yakni ilmu usul, serta bisa juga kita gabungkan dengan ilmu nahwu, innama itu adalah kata al-hasr, pembatas. Jadi kalau orang mau dikatakan sebagai seorang mukmin, maka dia harus ada rasa ukhuwah, saling bersaudara. Setelah saling bersaudara, kita saling mencintai sesama mukmin. Salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'min wa lam tu'min hatta tahab." Kita tidak akan masuk surga kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan dikatakan beriman kalau tidak ada rasa saling mencintai, saling menghargai pada sesama saudara-saudara kita. Baik, sekali lagi saya berusaha untuk menyampaikan sesuatu di tempat yang banyak ilmunya ini. Ya, kita ini di Hampitara ini, apalagi ada Bapak Purek, ada juga Ibu Kaprodi, ini kan di lautan yang luas. Saya ini ibaratnya banyu dalam tembok ini Pak Haji Ikrar. Banyu dalam tembok di tengah samudra yang luas. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan. Dalam segi apa kita berukhuwah? Yang pertama tadi dalam segi agama. Kita tidak boleh memandang suku, ras, bahasa, negara. Tapi yang mengikat kita adalah iman. Maka ayat Al-Quran tadi, innamal mu'min. Kalau kita dikatakan beriman, maka semua orang yang seagama dengan kita, maka dia adalah saudara kita. Ikhwah, bukan ukhuwah. Al-Quran luar biasa mengatakan kata ikhwah. Al-ukhuwah kan menyambung tadi silaturahim, ya. Ikhwah itu persaudaraan yang kental, diikat dengan keimanan, bukan hanya diikat dengan tali kekeluargaan, bukan hanya diikat oleh rahim seorang ibu, tapi diikat oleh keimanan. Dan yang kedua, kita juga disuruh untuk menjaga ikhwah kita dalam segi al-marhamah, kasih sayang sesama kita. Barangkali kita pahami bersama, kaum muhajirin dan kaum ansor yang pada saat itu tidak ada ikatan sama sekali, tapi
tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul jangan sampai terjadi perpecahan, maka tali silaturahim ini yang harus dijaga, rasa kasih sayang, ukhuwah ini yang harus dijaga. Ketika ada seseorang pada saat itu ada peluang untuk perpecahan ma'asyiral muslimin antara seorang muhajirin dan ansor, pada saat itu mereka saling berbantahan. Orang muhajir berbantahan dengan orang ansor, lalu orang ansor mengatakan, wahai muhajirin. Terus orang muhajirin ini mengatakan, wahai ansor. Tapi ini betul yang dikatakannya. Tapi karena didasari karena rasa emosi, marah, takutnya terjadi perpecahan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melerai mereka berdua. Bagaimana akan terjadi perpisahan di antara kamu, perpecahan di antara kamu, perselisihan di antara kamu, sedangkan aku masih berada di antara kalian. Oleh karena itu maka kita senantiasa dituntut untuk menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Ada cerita menarik barangkali yang bisa kita bicarakan di sini. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ibnul Maktum yang kita tahu matanya buta. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lagi menyampaikan tausiah depan sahabatnya, Abdullah bin Ibnu Maktum ini lagi bertanya, menyela perbicaraan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul katakanlah belum ingin menjawab, tapi ingin menyelesaikan perkataannya terlebih dahulu. Karena perbuatan Rasul seperti itu, Allah abadikan kesalahan Rasul tersebut hingga turun ayat Al-Abasa wa Tawalla. Yang ayat tersebut abadi sampai dengan hari akhirat. Satu saja kesalahan Rasul, lalu Allah berikan pembelajaran momentum abadi dalam Al-Quran adanya. Dan satu lagi ma'asyiral, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Rasul berbuat demikian, Abdullah bin Ibnu Maktum itu tidak melihat. Bayangkan, orang yang tidak melihat, yang dia tidak tahu kalau pada saat itu dia lagi dicuekkan oleh Rasul, lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hormati dia. Sampai dengan abadi dibuat dalam Al-Quran, menjadi asbabun nuzulnya Al-Quran. Surah Abasa wa Tawalla yang sering kita baca. Apalagi kita berbicara dengan saudara kita yang melihat, yang mendengar, yang mempunyai kelengkapan panca inderanya. Apalah lagi seperti itu. Oleh karena itu di kesempatan ini, mari kita sama-sama menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Bukankah semua rukun iman yang kita lakukan itu semuanya untuk menjaga kerukunan? Coba saja kita bayangkan. Kita mempunyai kewajiban sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang pertama sekali dihisab yaumul qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumul qiyamah as-sholat. Sholat adalah pertama sekali amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perhitungkan di hari akhirat. Sholat kita ini pun menghendaki kerukunan dalam ukhuwah. Kita sholat berjamaah, membaguskan shaf, mengikuti imam, kita juga mengikuti di belakang imam, ya. Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dibuat itu untuk kita sama-sama mengikutinya. Ini adalah salah satu anasir-anasir dari ukhuwah juga. Lihat lagi zakat. Zakat yang kita laksanakan itu kan untuk kebaikan sesama muslim. Kita memberikan sesuatu kepada saudara kita hingga timbul rasa kecintaan kita kepada saudara kita. Itu pun adalah dari ukhuwah. 2, 3. Misalkan lagi dalam segi apa? Puasa. Puasa kita dituntut apa? Kata Rasul, kalau kita berpuasa, lalu kita memberikan sesuatu kepada saudara kita yang lain berpuasa, berbuka, maka pahala dia sama dengan yang kita dapatkan. Ini adalah jiwa berbagi. Juga ukhuwah. Haji apalagi. Haji yang dilaksanakan di tanah suci Mekah, Al-Mukarramah, dan Madinatul Munawwarah yang kita juga sering berziarah ke sana, itu pun adalah suatu ukhuwah. Apa coba yang saya sampaikan tadi? Yakni kita menjalin kebersamaan kepada saudara kita dengan tidak melihat ras, suku, golongan, bangsa. Jadi rukun Islam yang kita amalkan, yang kita laksanakan, semuanya mengarah kepada keutuhan, memperkokoh ukhuwah kita kepada sesama muslim. Nah, Masya Allah. Coba saudara-saudara sekalian, kita lihat saja. Saya kadang-kadang melihat ada orang yang berkata dalam suatu majelis, kita ini kadang-kadang berutang tidak sengaja dengan masjid.
berutang tidak sengaja dengan masjid apa? Di masjid itu, apabila imam berdoa, seluruh jemaah berdoa, itu biasanya domirnya, yakni kata menunjukkan subjek yang kita baca itu untuk orang banyak. Ya Allah, ampuni kami, tidak pernah ampuni saya. Berarti insya Allah kalau misalnya pakai suara, semua ada orang yang berada di kiri kanan dari masjid itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jauhkan kami dari bala. Nah, apalagi yang lebih hebat dari situ? Orang di masjid berdoa untuk orang banyak, baik jemaah dia yang ada di belakang maupun orang yang berada di sekitar masjid. Oleh karena itulah maka sering saya katakan, sering-seringlah untuk ke masjid. Jangan tidak meramaikan masjid, karena kita berutang tidak sengaja dengan masjid. Namun dalam keadaan pandemik sekarang, kita kembali kepada tema, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dicek dulu suhu badan kita, mencuci tangan, hand sanitizer, membawa sejadah dari rumah, terus menjaga jarak ketika sholat, tidak dulu bersalaman, walaupun barangkali ada hadis mengatakan begini kan Pak Haji kan, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasawwahani illa ghafarallahu lahum ma qabla yatafarraqu. Kalau ada dua orang muslim yang bertemu lalu dia bersalaman, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa keduanya sebelum tangannya itu berpisah. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor dan juga Ibu Kaprodi kita, dalam hal ini mewakili juga dari Bapak Dekan kita sebagai mukmin itu senantiasa juga harus menjaga kehormatan dan hak-hak muslim yang lainnya. Dalam salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Imam Muslim dikatakan begini, hakun muslim alal muslimi sittun, ada 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Apa itu yang pertama? Idza lakita fasallimhu, apabila kita bertemu hendaklah sering mengucapkan salam. Mak mano ini tidak pacak bertemu langsung, ketika mengucap salam pada saat apa? Menerima WA, memulai percakapan melalui daring seperti ini, kan ini sudah menjalankan hak-hak saudara kita sebenarnya. Ya. Yang kedua, apa hak seorang muslim kepada muslim yang lain? Idza da'aka fa'ajibhu, kalau dipanggil jawab panggilan tadi. Nah, ini balik ke Hampitara, ya. Sekretaris Hampitara, sudah itu bendahara Hampitara. Inilah manggil terus, payung itu melo di daring ini, misalnya kan, media Zoom ini untuk sama-sama kita bersilaturahim. Ini salah satu ajakan, panggilan, fa'ajibhu, hendaklah kita tunaikan. Ini salah satu hak kita untuk memenuhi hak saudara-saudara kita. Dalam hal ini, kita menjalin tali silaturahim. Yang saya katakan tadi, sesungguhnya berkumpulnya kita dalam media ini, mau laptop atau mau HP, pada saat ini kita sudah menjalankan apa yang akan disampaikan oleh kita sama-sama pada saat ini. Yang ketiga, wa idza tansuhaka fansahhu, hak muslim itu apabila ada seseorang yang minta untuk dinasehati, yuk nasihat. Ya, apabila ada seseorang yang ingin minta nasihat, kita berikan nasihat, tapi dengan cara yang ma'ruf. Tawasau itu dalam segi apa? Kita sama-sama hafal. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, 2 macam itu. Jadi kalau memberikan nasihat kepada orang lain, berikan nasihat tentang kebenaran dan berikan nasihat tentang apa? Tentang kesabaran. Karena kadang-kadang orang yang minta nasihat itu kan wong yang lagi galau, ecak itu begitu. Cuman jangan pula bele-belean. Kira-kira wong lah tua dah galak nunjuk nasihat cak sioan. Jando muda laju bisa. Nah, nasihat kita berikan dengan yang baik, yang benar. Apabila ada minta nasihat, tunjuk nasihat. Nah, yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Woi, insyaallah. Kalau ada orang yang bersin, mana ada lagi ajaran-ajaran di agama lain yang luar biasa dari kita Islam ini. Apabila ada saudara kita yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, lalu kita doakan dia. Ya, yarhamkallah. Cuman dalam keadaan pandemik sekarang ini, kadang-kadang orang nih buruk sangko, apa ada orang bersin.
Jangankan mengucapkan alhamdulillah yarhamukallah, belai. Kena penyakit kawan itu uji gitu kan gitu. Nah, tetap kita jawab, namun ya protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Baik, jadi kita mengucapkan, mendoakan saudara kita yang sedang bersin itu adalah kewajiban kita, ya. Yang keempat, nah, wa idza marido fa'udhu. Kalau ada saudara kita yang sakit, mari kita jenguk sama-sama, ya. Terus, Pak Mano, dalam segi pandemi sekarang ya sudah, kita melalui video call bisa, ya tidak berhadapan langsung. Dan silaturahim itu pada hakikatnya adalah mendoakan, ya, mendoakan. Maka kita doakan saudara-saudara kita, misalnya ada yang sakit, maka kita doakan walaupun tidak berhadapan langsung. Dan yang keenam itu adalah wa idza mata fatba'hu. Kalau ya ada saudara kita yang meninggal dunia, maka ikuti dia. Maksudnya adalah kita selenggarakan penyelenggaraan jenazahnya, kita kafani, kita sholatkan, kita mandikan, kita sholatkan, lalu kita makamkan. Bagaimana lagi dengan keadaan pandemi sekarang, kita sama-sama sudah tahu bahwasanya sekarang sudah banyak protokol kesehatan. Dalam hal ini kalau ada keluarga kita yang dalam keadaan terkena pandemi sekarang, maka protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Sekali lagi, nasihat yang kita berikan adalah nasihat kebenaran dan juga nasihat tentang al-haqq, ya, tentang kebenaran. Selanjutnya, masih ada waktu saya nih Pak Haji? Masih ada? Oh itu ya, baik. Nah, jadi kalau bagaimana cara kita untuk meminimalisir, jangan sampai terjadi pergolakan di dalam upaya kita untuk menjalin ukhuwah kita ini. Nah, yang pertama, minimalisirlah sesuatu yang bisa memecah belah dari persaudaraan. Itu nomor satu. Sederhana saja berbicaranya, tapi agak sulit ini. Contohnya, meminimalisir adalah meng-share cuitan-cuitan, postingan yang kita sendiri belum tahu dengan kebenarannya, ya. Kita belum bertabayun, kita belum mengeceknya, misalnya itu hadis, Quran, atau juga perkataan-perkataan dari kalangan medis atau juga pembesar negara kita ini, yang kita belum tahu kebenarannya, jangan dulu kita berikan kepada orang lain. Ini salah satu kita untuk mencegah perpecahan. Nanti kalau ada saudara kita yang meng-share itu, kalau dirasa itu tak cocok bagi kita, jangan lalu kita memberikan aksi yang berlebihan, sehingga mengundang perpecahan dari saudara-saudara kita. Yang itu adalah usaha kita untuk walau sedikit perpecahan jangan sampai kita kobarkan, kita berikan. Perpecahan, kita harus menjaga tali silaturahim kita. Coba, saya ingin memberikan suatu cerita. Mohon maaf, ada cerita tentang buang angin di zaman Rasul SAW. Ada sahabat yang kentut ini, Ci. Mohon maaf, ini bahasanya kasar. Ketika Rasul SAW lagi memberikan tausiah setelah maghrib, ada sahabatnya yang kentut, ya. Sehingga sahabat yang lain ini bingung ini siapa yang kentut ya, saling nahan istilah itu kan. Yang kiri nyangko yang kanan nyangko yang kiri, yang terkentut ini kan. Selanjutnya, akhirnya mereka ini diam karena tak berani. Di zaman Rasul lagi menyampaikan mau'izahnya, tausiahnya setelah maghrib. Akhirnya sahabat ini dalam hati berkata begini, kita tunggukan Isya kakek. Nah itu kan, kapan Isya datang, lanjut yang batal tadi, itu kan wudhu. Begitu kan Ji? Jadi mereka tunggukan, ini Isya. Datanglah waktu sholat, Rasul SAW nyuruh Bilal untuk azan. Azanlah Bilal, kita nak waktu sholat. Nah, mulai tak sahabat tadi. Siapa nih ini yang wudhu? Ketahuan dia yang kentut, ya. Barangkali, pakam kentut tuh mungkin begitu kan, hingga mampu kan loh, misalnya begitu. Tim, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. 3 menit lagi ya. Oh ya, mohon maaf. Sampai dengan waktu sholat azan selesai, qomatlah. Ketika mau berdiri qomat, Rasul SAW menyetopkan dulu Bilal.
Wahai Bilal, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak batal wudhu, tapi saya mau wudhu, kata Rasul SAW. Wahai sahabatku semuanya, mari kita sama-sama wudhu. Akhirnya semuanya itu berdiri seluruhnya dan mereka melaksanakan wudhu. Karena Rasul SAW tahu kalau ada satu orang nanti berdiri untuk melaksanakan wudhu, nanti dia dibuli oleh kawan yang lain. Nah, cara Rasul untuk menjaga kehormatan teman sahabat dia jangan sampai dibuli, lalu Rasul wudhu, semua sahabat ikut wudhu, jadi sampai sekarang belum ketahuan siapa yang kentut. Nah, inilah ada cara dari Rasul SAW untuk menjaga aib saudaranya jangan sampai terbuka di depan orang banyak. Kita ini seperti itulah, sebagai seorang mukmin, sebagai seseorang yang dalam hal ini mempunyai intelektual, mari kita jaga kehormatan saudara kita. Yang kecil kita tenggelamkan, maksudnya jangan kita buka. Yang sudah besar berusaha untuk kita tutupi. Jangan menyebabkan saudara kita menjadi terhina karena kita ungkap aibnya. Baik, selanjutnya mari kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa sekarang ini untuk menjalin tali silaturahim kita, ukhuwah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah, salat, zakat, puasa dan juga haji tadi yang sudah kita sampaikan, itu pun jalan kita untuk memperkuat ukhuwah kita. Yang terakhir, Pak Haji, mohon maaf, tadi sudah kita sampaikan, silaturahmi ini adalah cara kita untuk dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa orang yang ingin keberkahan umurnya dan juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan rezekinya, maka jalinlah tali silaturahim sebagaimana kita laksanakan sekarang. Terima kasih saya sampaikan atas penghormatan dari pihak rektorat pada saat ini. Juga terima kasih kepada pihak fakultas dalam hal ini Kaprodi kita. Terima kasih kepada Ketua Hampitara beserta Pak Hos kita ini, ya. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih atas penghormatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menghimpun tali silaturahim dan ukhuwah kita dalam ikatan yang erat sehingga kita semua Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الله بسم الله الذي لا يضر بسم الله كافي. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا هي لك رضا ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Syekh Kabir kita Ustaz Rahmat Irwani. Begitu banyak ilmu-ilmu yang beliau sampaikan tadi. Saya yakin kita semua sudah mendengar. Izin Buya nanti akan saya sampaikan juga pada acara halal bihalal. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi, banyak sekali ya manfaat kita tadi mendengarkan tausiah beliau singkat dan padat, penuh dengan makna dan syarat dengan isi yang mesti kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Saya kira tidak berpanjang kalam, memang waktunya pun sudah habis. Sekali lagi Pak Profesor Dr. Zainal Mulia, Ibu Ermis, sekali lagi kami dari Hampitara sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas telah mau menunggu bahkan sampai selesai. Luar biasa nih Bu Ermis sama Pak Zainal ya. Jadi kita sekali lagi terima kasih Bu ya, Ibu Kusuma, Pak Denny dan Pak Wid ya, Susti yang masih aktif di sini semuanya.
saya selaku host kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ucapan ataupun kata-kata kurang pas, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon. Setelah kita ini sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dan saatnya kita dari Anda untuk Anda walaupun tinggal 4 menit lagi masih ada waktu ini. Kita tidak membuka ruang tanya jawab karena memang waktunya sangat mepet. Nanti kalau kita sudah punya klien sendiri, insya Allah ini kita masih gratisan ya. Terima kasih Pak Zainal, Ibu Irmis. Ya. Luar biasa ya untuk semuanya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.